Selamat malam, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah pekan keluarga akhir tahun. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan sambutan dari pelaksana harian Majelis Jemaat Baterhayat Surabaya. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Ketua 1 Penatua Bapak Stanley Luntungan. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, oleh karena kemurahan dan penyertaan Tuhan semata, sehingga tanpa kita rasakan kita boleh memasuki akhir perjalanan di tahun 2020. Ketika kita mau mencoba untuk melihat, merefleksikan perjalanan kehidupan, khususnya di tengah-tengah persekutuan kita di tahun 2020 ini, ada begitu banyak hal yang kita temui. Sesuatu yang sangat berbeda yang kita alami pada waktu tahun-tahun dibandingkan dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kita berhadapan dengan satu situasi pandemi yang luar biasa, begitu membawa kita kepada kekhawatiran, ketakutan. Untuk itu, saya rasa kita perlu melihat apa yang menjadi refleksi kita sepanjang perjalanan tahun 2020 ini. Banyak hal yang kita temui, belajar dari apa yang kita hadapi, berhadapan dengan situasi saat ini, khususnya di tengah-tengah persekutuan kita. Tetapi dalam satu keyakinan sebagai orang percaya, kita tahu bahwa Tuhan tetap berada bersama kita di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, memasuki minggu-minggu Advent ini, khususnya mengakhiri perjalanan kehidupan persekutuan kita di tahun 2020 ini, sekali lagi marilah kita akhiri perjalanan dengan satu ungkapan syukur bahwa dalam situasi apapun yang kita alami, baik duka cita, baik penderitaan apapun maupun sukacita dan kebahagiaan, kita percaya bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Dan kami mengajak bahwa pengharapan inilah yang akan membangkitkan semangat kita di tahun 2021. Ketika kita berharap bahwa ada Tuhan yang menjadi pemilik hidup bersama dengan kita, berjalan bersama dengan kita. Ini yang menjadi kekuatan dan keyakinan bahwa 2021 ada hari yang lebih cerah daripada 2020. Untuk itu mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan ibadah-ibadah Pelkat maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya, kami sekali lagi menyampaikan kepada seluruh warga jemaat dengan berbagai keterbatasan, kalau ada kekurangan kami mohon maaf, dan tentunya satu pengharapan bahwa di tahun 2021 bersama kita bergandengan tangan untuk melaksanakan tugas tanggung jawab kita, panggilan kita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan akhirnya atas nama Majelis Jemaat, pelaksana harian Majelis Jemaat, kami menyampaikan selamat menyongsong Natal 2020 dan juga selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan yang adalah sumber kehidupan menyertai dan memberkati kita. Terima kasih. Umat, mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Haleluya, puji Tuhan, puji namanya yang maha besar, agung kuasanya yang maha benar. Haleluya, puji Tuhan, pujilah Dia untuk selamanya, karena namanya ajaib benar, karena namanya ajaib benar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan cinta-Mu yang tak bertepi di dalam kehidupan kami, yang memperkenankan kami sampai saat ini dapat menikmati
berkat dan kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah kami dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan berkenan menjumpai kami, sehingga dengan tuntunan dan kuasa Roh Kudus Tuhan, ibadah kami pada saat ini bisa terjadi hanya dengan pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Silakan duduk kembali. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Umat Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dimampukan untuk bisa berjumpa dengan Engkau dalam ibadah ini. Dan bila perjumpaan ini kembali berkenan kepadamu, dan Tuhan berkenan kembali menyapa kami sebagai manusia ciptaan-Mu, untuk kami bisa dan makin mengerti siapa Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup dan kehidupan kami ke depan ini. Biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus berkuasa atas hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk bisa memaknai firman ini dengan baik dan benar. Amin. Umat Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Injil Markus pasal 1. Kitab Injil Markus pasal 1 ayat 29 sampai dengan 34. Kalau sudah mendapatkan perikop ini, saya mengundang umat Tuhan untuk berdiri. Yang demikian sabda Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpuji Kristus. Maranatha. Umat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Bila kita melihat akan situasi dan keadaan sosial politik pada saat ini, maka kita dapat melihat betapa menggiurnya kekuasaan itu. Karena orang ingin punya kuasa. Kenapa? Ketika dia punya kuasa, dia dapat melakukan banyak hal. Apa yang ada dalam pikirannya, apa yang ada dalam hatinya, dia bisa melakukan karena dia memegang kendali kekuasaan. Dan bila kita tilik lebih jauh lagi, apa yang terjadi
bila kekuasaan yang hadir dalam diri manusia itu karena kekuatan manusia itu sendiri. Maka tidak heran yang kita jumpai pada akhirnya adalah kesewenang-wenangan dan juga ketamakan. Karena manusia sulit untuk mengendalikan kekuasaan yang ada pada dirinya. Karena yang berkuasa dalam dirinya adalah kuasa dan kekuatan manusia. Bacaan kita pada hari ini menyatakan dan ingin menggambarkan bagaimana kekuatan dan kuasa Allah itu menjadi sesuatu yang sangat indah, menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi banyak orang. Perikop ini juga menjelaskan bagaimana Yesus mampu memberikan jalan keluar karena kekuatan dan kuasanya, terutama bagi ibu mertua Simon dan juga banyak orang dalam bacaan kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita harus melihat juga apa yang dikatakan oleh orang yang kerasukan setan di rumah ibadat di Kapernaum dalam pasal 1 ayatnya yang ke-24. Saya akan membacakan ayat ini. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Orang yang kerasukan setan ini bisa menunjukkan dan bisa mengatakan siapa yang ada dalam diri Yesus, yaitu kuasa Allah. Maka tidak heran kuasa Allah ini mampu menghentikan kuasa kejahatan. Maka ayat 25 dalam pasal 1 ini berkata demikian. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan apa yang terjadi kemudian dalam ayatnya yang ke-28? Tersebar bahwa kuasa Allah mampu menghentikan kuasa kejahatan. Kuasa Allah mampu menghentikan kuasa-kuasa kegelapan. Dan itu yang terjadi dalam bacaan ini. Maka tidak heran ketika kuasa Allah itu hadir dalam ruang waktu dan kehidupan ini, maka banyak orang yang bisa diselamatkan. Maka banyak orang yang bisa dimanusiakan. Dan juga akan banyak orang yang datang karena kuasa Allah tidak akan menghadirkan kejahatan. Dan kita bisa lihat bagaimana banyak orang berbondong-bondong datang setelah matahari terbenam, karena pada hari itu adalah hari Sabat. Dan kuasa Allah juga mampu memutus mata rantai. Bagaimana manusia menerapkan dan memutuskan hari itu tidak boleh melakukan sesuatu. Tapi ketika kuasa Allah hadir untuk menolong dan menopang dan menyembuhkan, tidak ada kuasa lain yang mampu mengalahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita tidak akan pernah berpikir dan menyangka bahwa tahun 2020 di minggu pertama pernyataan pemerintah bahwa ada pandemi COVID-19 dan mulai diberlakukan PSBB itu di pertengahan minggu ketiga bulan Maret tahun 2020, semua gagap, semua bingung apa yang harus dilakukan. Begitu banyak hikmat manusia, begitu banyak cara manusia untuk mengatasi persoalan-persoalan pandemi ini dari berbagai macam sisi, termasuk juga gereja. Bagaimana gereja harus tetap berjalan, bagaimana pelayanan itu tetap harus berjalan. Dan kita bisa merasakan, sekalipun dengan tergopoh-gopoh, gereja berusaha agar pelayanan tetap berjalan dan kuasa Allah itu hadir dalam ruang hidup manusia itu sendiri. Dan terbukti kita sampai di penghujung tahun 2020 dengan berbagai macam cara dan dengan seluruh keterbatasannya, gereja tetap berusaha agar kuasa Allah itu hadir dalam ruang lingkup kehidupan pribadi lepas pribadi warga jemaat dan juga keluarga lepas keluarga. Baik itu melalui ibadah pekan keluarga
ataupun juga ibadah hari Minggu, tatap muka ataupun live streaming ataupun live recording, itu cara gereja untuk menghadirkan kuasa Allah dalam kehidupan warga jemaatnya. Dan bila juga kita masih diberikan kemampuan untuk bisa menikmati pandemi ini dengan seluruh keragamannya, maka kita juga dapat melihat bagaimana kuasa Allah itu mampu membuat kita bertahan, dan kuasa Allah itu juga mampu memberikan warna yang berbeda dalam kehidupan keluarga Kristiani. Momentum pandemi ini juga mengajarkan bagaimana keluarga Kristen itu menjadi keluarga Allah. Dan bila kita mengatakan keluarga Allah, itu berarti Allah yang berkuasa. Dan kuasa Allah itu hadir dalam setiap keluarga. Tapi dikatakan oleh Bapak Ketua satu tadi, apakah ada refleksi bagi kita semua? Kuasa apa yang hadir selama pandemi ini sehingga kita mampu bisa dan dapat bertahan? Apakah kuasa dan kekuatan kita? Atau kuasa Allah yang memampukan kita, mampu mewarnai dan mampu memberikan kenyamanan, ketentraman bagi banyak orang. Pelayanan gerejawi dengan seluruh keterbatasan yang ada berusaha untuk memberikan sesuatu bagi warga jemaat ataupun juga bagi sesama yang terdampak secara ekonomi ataupun juga yang terdampak COVID-19 itu, dengan beragam kegiatan ataupun juga dengan beragam tindakan sosial. Itu membuktikan masih ada kuasa Allah dalam pelayanan di gereja ini, sehingga gereja mampu memberikan pelayanan dan menghadirkan kuasa Allah dalam pelayanan itu sendiri di tengah-tengah keterbatasan gereja itu sendiri. Kuasa Allah dalam diri Yesus menyentuh tangan ibu mertua Simon Petrus saja, ada sesuatu yang berbeda. Dan terbukti dalam ayatnya yang ke-31. Dampak daripada kuasa Allah itu, dia mampu berarti bagi sesama. Dalam ayat 31 dikatakan, kemudian perempuan itu melayani mereka. Dan dalam ayat yang berikutnya, kita bisa mendapati apa yang terjadi dengan kerumunan orang banyak datang untuk merasakan kuasa Allah. Karena kuasa Allah itu akan menghadirkan ketentraman dan kenyamanan. Dan dalam ayatnya yang terakhir, bagaimana kuasa Allah mampu menghentikan kuasa kejahatan. Dikatakan di sini, ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita berbicara tentang kuasa Allah dan kuasa kejahatan, sudah pasti kuasa kejahatan itu tahu siapa kuasa Allah itu. Dan tidak akan pernah kuasa kejahatan itu mampu mengalahkan kekuatan dan kuasa Allah itu sendiri. Jadi, sepanjang tahun 2020, sepanjang kita merasakan dan menikmati pandemi COVID-19, kita perlu bercermin. Kita perlu mempertanyakan kepada diri kita masing-masing. Apakah kita menjadi berarti bagi sesama di sepanjang tahun 2020 dan pandemi ini, sehingga kita merasakan hadirnya kuasa Allah dalam kehidupan ini, sekalipun di tengah-tengah kesulitan ekonomi, sekalipun juga kita terdampak karena kita di PHK, ataupun karena kita dipekerjakan di rumah secara bergiliran. Tapi itu membuktikan orang yang mampu bertahan di tengah-tengah situasi yang amat sulit adalah orang yang merasakan hadirnya kuasa Allah, dan dia melakukan kuasa Allah itu untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Kalau ada niat jahat, kalaupun ada pikiran jahat, kalaupun ada tindakan untuk melakukan kejahatan, tapi bila kuasa Allah itu hadir, tidak akan mampu kejahatan itu mengalahkan kekuatan dan kuasa Allah. Terbukti dalam bacaan ini. Jadi, memasuki tahun 2021,
dan mengakhiri tahun 2020, biarlah keluarga-keluarga Kristen, khususnya warga GPIB Jemaat Bahtera Hayat, dengan pekan keluarga sebelumnya, kita dididik dan diajar untuk menghadirkan kuasa Allah dan merasakan kuasa Allah dan melakukan kuasa Allah dalam perilaku kehidupan kita sebagai keluarga-keluarga Kristiani, terutama pribadi-pribadi yang ada dalam keluarga itu, untuk kita bisa mengatakan, kami bersyukur Tuhan, kami bisa melewati dan merasakan pandemi ini, sekalipun itu sulit, sekalipun penuh dengan tantangan dan hambatan, tapi kami mampu mengalahkan kekuatan COVID-19 karena kami merasakan dan menghadirkan dan melakukan kuasa Allah yang hadir dalam diri dan kehidupan kami dengan baik dan benar. Jika Tuhan masih berkenan memberikan kita kesempatan untuk bisa menikmati perjalanan kehidupan ini ke depan, hadirkan kuasa Allah yang Tuhan sudah berikan bagi kita untuk kita bisa berarti bagi sesama. Kuasa Allah dalam bacaan ini juga hendak menggambarkan bagaimana yang dianggap orang itu tidak boleh, tapi demi kemanusiaan dan demi memanusiakan manusia, tidak ada kuasa manusia yang bisa menghentikan. Sekalipun itu hari Sabat, sekalipun demam dalam tradisi hukum Yahudi adalah sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang harus dijauhi, tapi kuasa Allah tidak bisa membatasi, dan kuasa Allah mampu menembus sekat-sekat yang dibuat oleh daya pikir, daya nalar manusia, agar manusia itu aman, agar manusia itu terjamin. Tapi kuasa Allah jauh melebihi kepintaran, kehebatan manusia dalam menjamin kehidupan ini dan masa depan. Biarlah kita bisa merasakan kekuatan kuasa Allah yang begitu ajaib. Karena kalau dilihat di sini, betapa ajaibnya kuasa Allah mampu memberikan rasa tentram dan nyaman. Keajaiban yang kita bisa rasakan ke depan ini adalah ketika kuasa Allah mampu kita wujud nyatakan dalam tindakan, maka kita akan merasakan keajaiban-keajaiban di luar daya nalar. Dan itulah cara kerja kuasa Allah yang mampu mengalahkan kuasa kejahatan, yang mampu menembus ruang dan waktu bagi kehidupan bersama. Amin. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Umat Tuhan, mari kita berdoa. Jika kami dimampukan untuk bisa merasakan ruang dan waktu yang adalah milik-Mu Tuhan, untuk kami bisa nikmati sampai dengan hari ini, itu adalah sebuah keajaiban, karena kami tidak mampu menghadirkan ruang dan waktu. Biarlah juga kiranya Tuhan berkenan mendidik, mengarahkan kami, agar kami mampu menghadirkan kekuatan-kekuatan dan kuasa Allah dalam hidup dan kehidupan kami sebagai warga Kristiani, agar hidup dan kehidupan kami menjadi berarti bagi sesama, sehingga nama Tuhan diagungkan
dan nama Tuhan dimuliakan. Dan bila juga kami masih dimampukan untuk merasakan kehidupan keluarga lepas keluarga yang diberkati, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Dan biarlah juga Tuhan, sepanjang perjalanan kehidupan kami, dalam kami mengadakan ibadah pekan keluarga, ada banyak hal yang kami lakukan tidak berkenan kepadamu Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami. Biarlah ibadah pekan keluarga yang kami lakukan sepanjang pandemi COVID-19, kami merasakan ada perubahan-perubahan yang berarti dalam hidup dan kehidupan kami, pribadi lepas pribadi dalam keluarga kami, sehingga kami mampu menghadirkan kekuatan dan kuasa Allah, dan kami mampu memberikan yang terbaik bagi sesama yang mengalami kehidupan yang kurang baik sepanjang pandemi COVID-19 ini. Jadikan kami Tuhan alat bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah kami mau memakai kuasa Allah yang ada dalam diri kami demi keselamatan bersama. Tuhan, kami menyerahkan perjalanan keluarga-keluarga kami ke depan ini. Biarlah kasih sayang Tuhan senantiasa menaungi kami. Tuhan juga berkenan mendidik kami dengan cara-Mu, agar kami makin mengerti dan mengenal siapa Tuhan, Sang Pemberi hidup dan Sang Pemilik kehidupan itu. Dalam kebersamaan kami pada hari ini juga Tuhan, kami senantiasa memohon dan meminta perkenanan Tuhan, agar kasih dan cinta-Mu, sentuhan-Mu, jamahan-Mu memberikan kekuatan yang baru bagi Ibu Alvina Rihijawa, Ibu M. Larwanaung, Ibu Baktiar, Ibu Eka Vegayanti, Ibu Purwanto, Bapak Gottlieb Manu, Bapak Hendrik Pandi, Ibu Els Wahyudi, Bapak Herman Rembotoh, Bapak dan Ibu Kandar Panjaitan, Ibu Moren Tandiarang, Ibu Els Lasedu, Ibu Opi Kolanus, Bapak Suharman, Ibu Luis Wehanto, Ibu Greta Maengkom, Bapak Nikolo Tulung, Ibu Farida Paruntu, Ibu Paulina Golut, Ibu Munasi Muryadi, dan Ibu Umi Suyitno. Biar jamahan-jamahan kasih dan kuasa Tuhan yang hadir melalui suami, istri, anak-anak, menantu, dan cucu, biar itu menjadi sesuatu yang benar-benar dapat membuat mereka menjadi jauh lebih baik, jauh lebih sehat dalam perjalanan kehidupan mereka ke depan. Kami menyerahkan persekutuan kami Tuhan di GPIB Jemaat Batrahayat. Biar Tuhan tetap menyatukan hati dan pikiran kami ketika Tuhan masih memperkenankan kami untuk melayani pekerjaan-Mu di tengah-tengah pandemi ini dengan seluruh keterbatasan kami. Biarlah apa yang kami lakukan ini berkenan kepada Tuhan, dan Tuhan berkenan memampukan kami, baik kami sebagai pendeta, baik kami sebagai diaken dan penatua, baik kami sebagai pengurus-pengurus pekat, panitia dan komisi yang ada, ataupun kami sebagai pegawai. Satukan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami mampu menghadirkan kuasa Allah, dan kuasa Allah hadir dalam pelayanan kami, sehingga banyak pribadi dan jiwa yang pada akhirnya bergembira dan bersukacita karena pelayanan gereja-Mu. Kami menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami. Kiranya juga Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, agar kearifan dan hikmat yang daripada Tuhanlah, kuasa yang daripada Tuhanlah, yang hadir dalam ruang hati dan pikiran mereka, sehingga ketika mereka dipercayakan untuk mengelola kehidupan bersama dalam bangsa ini, mereka akan mampu menghadirkan kuasa-kuasa ilahi, yaitu untuk menghadirkan masyarakat Indonesia yang hidup dalam ketentraman dan kedamaian. Bagi aparat TNI dan Polri dan para medis, juga Tuhan tambahkan kekuatan, kearifan, dan hikmat. Kami menyerahkan Tuhan seluruh pergumulan kami, harapan kami, dan kehidupan kami di penghujung tahun 2020, agar kami mampu dan dapat merasakan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di tengah-tengah pandemi ini, ataupun juga ketika kami akan menyongsong tahun 2021, jika Tuhan berkenan memberikan kami kekuatan dan kesempatan. Kami serahkan Tuhan seluruh pergumulan kami, harapan kami, dan pinta kami.
Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah kira nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaslah kami daripada yang jahat. Umat, mari kita nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan mengingat nas Alkitab. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat 8. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku. Terimalah, ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Umat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah hantaran syukur kami melalui persembahan ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati agar persembahan ini berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Informasi untuk warga jemaat. Diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa ibadah malam hari ini adalah ibadah penutup dari ibadah Pelkat, Gerakan Pemuda PKP, PKB, dan PKLU, serta ibadah keluarga di tahun 2020. Dan ibadah pembukaan rangkaian ibadah di tahun 2021 akan dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2021. Demikian untuk diketahui oleh seluruh warga jemaat. Terima kasih. Umat Tuhan, marilah kita berdiri dan dengarlah amanat pengutusan. Marilah kita melaksanakan firman Tuhan yang sudah kita dengar dalam kesaksian kita di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Tetap menuntunku
Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati keluarga-keluarga, saudara-saudara sekalian dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Ibadah kita selesai.